Malam itu hujan turun tanpa suara petir. Hanya rintik halus yang menyentuh atap seng rumah tua di ujung desa, rumah yang sejak lama tidak dihuni siapapun, namun entah mengapa selalu terlihat menyala dari kejauhan. Lampunya tidak pernah benar-benar terang, hanya redup kekuningan, seperti lilin yang hampir padam. Tidak ada warga desa yang berani mendekat. Mereka menyebutnya rumah yang tidak pernah kosong. Bukan karena selalu ada orang, melainkan karena selalu ada sesuatu. Arman baru pindah ke desa itu 2 minggu lalu. Ia tidak tahu cerita apapun tentang rumah tersebut. Ia hanya tahu harga sewanya murah, lokasinya dekat hutan, dan suasananya sunyi. Sangat cocok untuknya yang ingin menenangkan pikiran dari hiruk-pikuk kota. Sejak malam pertama, Arman merasa rumah itu terlalu sunyi. Bukan sunyi biasa, sunyi yang seperti sedang menunggu. Setiap jam 12 malam, selalu terdengar suara langkah kaki dari ruang tengah. Pelan, teratur, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di atas lantai kayu. Arman selalu mengira itu hanya suara kayu memuai karena udara malam. Namun langkah itu tidak pernah berhenti di satu titik. Ia selalu berkeliling, memutari rumah, lalu berhenti tepat di depan pintu kamar Arman. Setelah itu, sunyi kembali. Pada malam ketiga, Arman mulai mencium bau tanah basah di dalam rumah, padahal hujan tidak turun. Bau itu muncul dari sudut dapur, bercampur aroma kayu lapuk dan sesuatu yang amis, seperti darah lama. Ia membuka jendela, berharap udara segar masuk, tapi bau itu justru semakin kuat. Di cermin kamar mandi, Arman melihat bekas telapak tangan kecil, menempel dari dalam kaca. Jari-jarinya panjang, tidak wajar, dan seolah menekan dari sisi lain. Saat ia berkedip, bekas itu menghilang. Arman mulai sulit tidur. Pada malam kelima, ia terbangun oleh suara kursi diseret. Perlahan, sangat dekat, saat ia membuka mata, jam dinding menunjukkan pukul 12:03. Lampu ruang tengah menyala sendiri. Dengan langkah ragu, Arman keluar kamar. Ruang tengah tampak kosong, tidak ada kursi yang berpindah. Namun di lantai, ada jejak kaki basah, berlumpur, mengarah ke pintu belakang yang menghadap hutan. Jejak itu berhenti tepat di depan pintu, lalu menghilang begitu saja. Keesokan paginya, Arman bertanya pada warga desa. Tidak ada yang mau menjawab. Beberapa hanya menunduk, yang lain menyarankan agar Arman pindah sebelum malam Jumat. Saat ia memaksa bertanya, seorang kakek akhirnya berbicara lirih. Rumah itu dulunya milik satu keluarga. Mereka menghilang tanpa jejak bertahun-tahun lalu. Tidak ada mayat, tidak ada laporan, hanya rumah kosong yang tetap menyala setiap malam. Dan satu hal yang selalu diingat warga desa, rumah itu tidak suka ditinggalkan terlalu lama, atau dihuni sendirian. Malam Jumat pun tiba. Hujan turun lebih deras dari biasanya. Angin membawa suara dedaunan hutan yang saling bergesekan, seperti bisikan berlapis-lapis. Arman menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Pukul 12 malam, lampu mati. Dalam gelap, Arman mendengar napas. Bukan napasnya sendiri. Napas berat, teratur, tepat di belakangnya. Saat ia berbalik, tidak ada siapapun. Namun cermin di dinding ruang tengah memperlihatkan bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Tubuhnya tinggi, terlalu kurus, dengan kepala yang miring tidak wajar. Bayangan itu tersenyum. Arman menutup mata dan berlari kembali ke kamar. Ia mengunci pintu, menahan napas, berharap semuanya hanya halusinasi. Ketukan terdengar di pintu kamarnya. Pelan, 1 kali, 2 kali, 3 kali, lalu suara anak kecil berbisik dari balik pintu. "Kenapa kamu masuk rumah kami?" Suara itu terdengar dekat, seolah mulutnya menempel pada kayu pintu. Arman tidak berani menjawab. Ketukan berubah menjadi gesekan kuku, perlahan menyusuri permukaan pintu. Kayu pintu bergetar. Dari bawah pintu, muncul cairan hitam pekat, merembes masuk ke kamar. Baunya busuk, seperti tanah kuburan yang lama digali. Lampu kamar menyala sendiri. Di sudut ruangan, berdiri seorang perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah. Gaunnya basah, penuh lumpur. Tangannya memegang sesuatu, sebuah foto lama. Foto itu memperlihatkan rumah yang sama, dengan keluarga kecil berdiri di depannya. Ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki. Wajah anak itu perlahan berubah, semakin mirip Arman. Perempuan itu mengangkat kepalanya. Wajahnya kosong. Matanya hitam seluruhnya. "Kami tidak pergi," katanya pelan. "Kami hanya tinggal." Pintu kamar terbuka sendiri. Dari balik pintu, berdiri sosok-sosok lain. Anak kecil dengan mata kosong. Seorang pria dengan leher patah.
Mereka semua menatap Arman tanpa berkedip. Jam dinding berbunyi. Pukul 12:15. Keesokan paginya, rumah itu tampak kosong kembali. Tidak ada tanda-tanda kerusakan. Tidak ada jejak lumpur. Tidak ada bau tanah basah. Namun Arman tidak pernah terlihat keluar lagi. Beberapa minggu kemudian, seorang pendatang baru menyewa rumah itu. Katanya murah. Katanya tenang. Dan setiap malam, dari kejauhan, lampu rumah itu kembali menyala redup. Rumah yang tidak pernah kosong. Karena selalu ada yang tinggal. Dan selalu ada yang datang.